Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi ini kita bagi-bagi cerita lagi ya, anggap aja dongeng sebelum tidur. Jadi saya mau berbagi cerita tentang tahap-tahap perjalanan seorang salik, tahap-tahap perjalanan para pencari Tuhan ya. Jadi semua itu berawal pertama itu dari rasa kecewa. Coba kita tanya pada diri kita, kenapa kita kembali kepada Allah? Rata-rata itu pasti kita kecewa oleh dunia. Kita mungkin terlalu sibuk oleh dunia, kita mungkin tertipu oleh dunia, dan di situ kita kecewa. Kok aku nggak bahagia? Di mana letak kebahagiaan yang sejati? Akhirnya kita mencari ya. Pertama kecewa dulu, harus ada kecewa. Ketika kita dibuat kecewa itu sebenarnya itu cara Allah dipanggil kita, tapi dengan kejadian dalam hidup. Dipanggil oleh Allah dengan masalah-masalah kehidupan. Di situ kita kecewa, lalu kita mencari, berpikir kita, oh aku nggak akan bahagia kalau hanya dunia aja. Akhirnya kita belajar mencari sebuah jalan dalam menuju kepada Allah. Akhirnya kita cari jalan, kita cari guru, kita cari orang yang bisa membimbing, mencari, berguru ke sini nggak cocok, berguru lagi ke tempat lain nggak cocok, berguru sana berguru sini nggak pernah kita dapatkan seteguk air, tetap dahaga, tetap haus ya. Karena apa? Kita menganggap seorang guru lah yang mampu mengantar kita kepada Allah. Akhirnya kita cari guru ya. Tetapi kita nggak pernah minta, ya Allah aku mau mendekat kepadamu ya Allah, jalannya yang mana ya Allah, gurunya siapa ya Allah. Nggak pernah kita minta kan? Tanyalah diri kita masing-masing. Pasti kita mencari dengan ego kita. Tidak pernah kita itu bertanya kepada Allah, kasih aku guru ya Allah, kasih aku jalannya ya Allah ya. Padahal di Al-Fatihah itu ada, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti kan kita di situ disuruh minta biar Allah yang menunjukkan jalannya. Tapi kebanyakan kita itu mencari sendiri, bukan dengan apa istilahnya mengandalkan Allah. Akhirnya mencari sekian tahun kita cari, nggak ketemu juga ya. Guru sana nggak cocok, berguru sini nggak cocok, berguru sana lagi nggak puas. Akhirnya pada suatu masa ketemu jalan yang memang betul-betul membuat kita nyaman, membuat kita cocok. Ketemulah jalannya, udah ketemu kan? Setelah kita ketemu jalannya, disitulah baru kita itu jatuh cinta. Itu tahapnya tuh, step by stepnya. Dulu kita rasakan Allah jauh, atau kita nggak pernah rasakan Allah yang dekat, itu nggak pernah. Nah, ketika kita mulai aktif kesadaran, disitulah mulai jatuh cinta. Aku cinta padamu ya Allah ya. Setelah sudah cinta, timbullah rindu. Nah, timbullah rindu. Jadi di situ orang yang rindu itu asik gila ke Allah aja dia. Pokoknya ibadah segala macam itu ya si gila akhirat ya. Sholat terus di masjid, tiap hari di masjid. Pokoknya banyak waktunya di masjid, banyak waktunya untuk agama, banyak waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah karena dia sudah rindu pada Allah. Ternyata karena kurang bimbingan, di situ dia kebablasan ya.
ketika dia kebablasan, di situ dia mencapai yang namanya tahap gila. Jadi para salik itu wajib atau pasti mengalami gila. Kalau ada orang nggak pernah gila, itu belum salik itu, ya. Karena memang kalau kita sudah jatuh cinta kepada Allah, itu sudah rindu kepada Allah, itu gila. Asik gila ngaji, gila zikir, gila sholat, gila tahajud, ya kan? Nah, tapi gilanya ini nggak imbang. Disitulah dia menjadi berat sebelah. Asik akhirat aja, duniawi ini dia tinggalkan, jadi malas, nggak produktif, nggak mau bekerja, nggak mau bersosial, senangnya menyendiri, ya, nggak mau banyak ngomong, seneng dia yang sepi-sepi, ya kan, nggak mau dia bersosial, menjauh dia dari keramaian. Semua pasti akan mengalami hal itu, ya. Jadi di tahap gila ini antara dua, kalau nggak sadar ya kebablasan. Makanya banyak kita menjumpai orang itu sampai jadi jadab, ya, zadab, gila ketuhanan, ya. Itu karena apa? Kurang bimbingan. Jadi disitulah pentingnya kita itu kalau berguru tuh betul-betul berguru. Jangan kita berguru tapi nggak mau bercerita, nggak mau komunikasi, nggak mau konsultasi. Karena apa? Ketika kita kebablasan, ya guru kita nggak bisa menasehati, dia nggak tahu kita udah di mana, ya. Jadi semua salik akan merasakan hal itu. Apalagi kalau sudah di istilah yang sudah dibukakan pintu langit, udah tahu dia rahasia langit, nggak mau pulang, ya. Nggak ada apa-apa dunia ini, semua tipu daya aja, lebih nikmat di sana. Akhirnya apa? Yang ekstrimnya itu sampai dia minta mati. Ada bosan aku dunia nih, panggil aku cepat-cepat ya Allah, aku mau jumpa padamu ya Allah. Ekstrim nggak tuh? Pasti banyak salik yang merasakan hal itu. Nah, dengan berjalannya waktu, disitulah dia menjadi sadar atau ditegur oleh Allah. Di situ nggak imbang antara dunia dan akhirat. Di situ nggak imbang antara syariat dan hakikat. Ya, asik hakikat aja, syariat dia tinggalkan. Nah, ketika dia ditegur oleh Allah, sadar. Nah, ketika dia sudah sadar, barulah di situ dia mencapai yang namanya amanah atau normal kembali. Amanah dan takwa, ya. Takwanya karena amanah Allah. Jadi segala sesuatu itu yang dia lakukan bukan karena dirinya. Kalau dia mencari dunia, bukan karena Allah, bukan karena dirinya, ya. Jadi dunia ini dia jadikan jembatan dalam menuju akhirat. Bukan dunia tujuannya, tujuannya akhirat, tetapi jembatannya dunia. Paham ya maksudnya, ya? Nah, apabila dia sudah mencapai ke tahap itu, dia akan kembali kepada syariat. Syariat ini luas, makna syariat ini bukan sholat, ngaji, apalagi istilahnya ibadah-ibadah umum, bukan. Kehidupan dunia inilah syariat, ya. Jangan jadi makhluk gentayangan kita asik main di langit, ya kan, nggak turun-turun. Nggak boleh. Jadi ketika dia sudah mencapai tahap itu, di situ dia menjadi manusia normal, ya, menjadi penduduk bumi, bukan penduduk langit. Di situ dia akan menjadi orang ya biasa-biasa aja lah. Kalau dibilang cinta dunianya nggak ada, tapi dia mencari dunia karena untuk akhirat, bukan karena tujuannya dunia, tidak, ya. Sama halnya seperti tadi siapa bilang, Bang Sapri, saya nggak ada rasa lagi Bang sama istri, gimana saya mau melakukan hubungan, ibaratnya gimana saya mau ML nggak ada rasa, ya.
Emang betul, kita nggak ada rasa, istri kita masih ada rasa. Jangan pula kita ego, nggak mau kita menafkahi batinnya, ya. Jadi yang amanah tadi yang mana? Kita memberi nafkah batin karena Allah, bukan karena cari nikmat, ya. Kalau kita kalau nikmat baru aku mau bang, kalau nggak nikmat aku nggak mau. Itu namanya cari nikmat. Tapi kita melakukan karena Allah. Allah memberi amanah istri, berarti ada hak istri. Berikan haknya karena Allah, bukan karena diriku, ya. Itulah yang dibilang syariat itu. Kan luas makna syariat itu. Ketika sudah paham hakikat, ya kembali kepada syariat. Ketika sudah makrifat, kembali kepada syariat. Jangan gila zikir, kerja nggak mau, kacau itu, ya. Padahal kita masih ada amanah anak istri, malas pula kita, asik gila zikir ya kita, ya. Jadi banyak teman-teman yang mengalami di proses gila. Nah, disitulah saya pahami bahwa ada sebuah pepatah, belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Itu saya percaya. Itu satu. Yang kedua, belajar ketuhanan sembarangan bisa gila. Benar, saya percaya, karena saya 2 tahun gila. Ada guru aja gila, apalagi nggak ada guru, ya kan. Nah, jadi disinilah pentingnya kita belajar itu betul-betul hati-hati kita, ya. Bagaimana kalau kita belajar sendiri terus nggak ada tempat konsultasi, nggak ada tempat bertanya, kita sudah di tahap mana kita nggak tahu, siapa yang mau mengingatkan, ya. Disitulah pentingnya wajib cerita itu. Jadi untuk teman-teman, coba ceritakan apa saja perubahan di kehidupan setelah mengamalkan zikir nafas. Jadi saya tahu tahap teman-teman udah di mana, ya. Dulu saya merasa benar, benar aku udah nggak dunia lagi, aku akhirat aja aku. Istri bilang, gila kok bang. Tapi nggak percaya saya. Kenapa nggak percaya? Namanya orang gila mana sadar dia gila. Setelah udah sadar, oh ya betul juga ya, gila aku dulu. Jadi semua kita akan mengalami hal itu, ya. Untuk teman-teman, kawan-kawan, apalagi di tahap jatuh cinta tadi, ya. Pertama kecewa. Ketika kecewa, dia mencari. Ketika dia mencari, ketemu jalan, ketemu thariqah, ketemu wasilah. Akhirnya dia amalkan. Setelah dia amalkan, di situ jatuh cinta. Ketika jatuh cinta itu daya lagi kencang-kencangnya itu, ya. Lagi kencang-kencangnya daya itu. Di situ kadang kita itu terlena. Aku kasih Allah aja, Allah aja, Allah, Allah, Allah. Dunia kita abaikan semua, ya. Jangankan istri, anak aja ajak ngomong, malas kita mau ngomong sama anak. Karena apa? Gila Allah, ya. Nah disitulah setan itu masuk, bisikinnya, kau udah betul, kau jangan dunia aja, ke Allah terus, ini dayanya lagi kencang. Isi itu setan masuk. Kalau nggak ada guru, ajab kita dibuatnya, ya. Harus ada guru yang hafal jalan, harus ada guru yang betul-betul tahu tahap kita udah sampai mana, ya. Jadi jangan dicari guru itu, insya Allah nanti ketemu. Yang penting kita dari awal, pertama kecewa, ada kecewa, mencari itu minta sama Allah, ya Allah tunjukkan aku jalannya, ya Allah. Jangan mencari dengan ego, dengan nafsu. Akhirnya apa? Puluhan tahun kita berguru, nggak ada yang pas, nggak ada yang cocok, nggak ada yang sampai ke Allah. Karena apa? Kita mencari dengan kemampuan kita, bukan Allah yang tunjukkan jalannya, cari sendiri. Malu bertanya, sesat di jalan, ya. Betul kata Allah, kok nggak tanya aku, kok nggak minta sama aku, mencari-cari sendiri, ya sesatlah kau, ya. Jadi guru itu betul-betul yang Allah tunjuki, jalannya juga yang Allah tunjuki. Di situ kita ketemu cocok, udah cocok, belajar betul-betul, cerita, ya.
Jangan pula dah gila diem sendiri, lama-lama belalat nanti. Diem-diem sendiri belalat nanti, bahaya itu. Ya. Jadi ini tuh para salik, para pejalan, para pencari Tuhan pasti akan mengalami hal itu. Apakah gila itu nggak bisa kita hindari, Bang? Nggak bisa. Yakin saya. Semua orang yang betul-betul berjalan akan mengalami yang namanya gila. Cepat atau lambatnya itu tergantung seberapa cepat dia sadar. Kalau ada guru, insya Allah ada yang mengingatkan. Kau udah salah itu, nggak betul itu, gila kau itu, berubahlah. Nah itu kita jadi sadar, ada yang mengarahkan. Tapi kalau nggak ada guru, nah itu yang bisa kebablasan itu. Jangan sampai jalan-jalan pula kita di pasar, ya. Jadi inilah belajar ke Tuhan ini memang gak main-main. Dan di situ kita akan mencapai yang namanya tahap demi tahap perjalanan. Dan di situ kita harus bisa berbagi, konsultasi, bertanya pada yang sudah hafal jalannya. Ya. Jadi bagi kawan-kawan kalau belajar itu ya sungguh-sungguh. Jangan main-main. Yang kedua, wajib kita bercerita biar kita bisa arahkan, ya. Kenapa? Saya kasihan, jangan sampai kayak saya. 2 tahun saya gila, hampir aja ditinggal istri saya, ya kan? Untung pula istri saya sabar. Kalau nggak sabar, weh, duda lah aku, ya nggak? Jadi untuk kawan-kawan hati-hati. Banyak orang seperti itu, rusak rumah tangganya. Gila ke Allah aja, gila ketuhanan aja, nggak mau dia kerja, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi ini saya udah buka ini. Tahap terakhir adalah amanah, kembali kepada syariat normal. Jadi nggak main lagi dia di langit, ya. Ada pepatah, setinggi apapun engkau terbang ke langit, tetap engkau butuh bumi untuk berpijak, ya. Maknanya adalah ya setinggi-tingginya kita belajar makrifat hakikat, tetap kita dunia ini nggak boleh kita tinggalkan, harus seimbang, ya. Jadi untuk kawan-kawan yang lain, ini kita berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengalaman. Jangan sampai gila. Kalau udah tahu gejala-gejalanya ya cepat sadar, ya, cepat sadar. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman. Tapi bang, saya nggak pernah gila bang, berarti belum betul-betul jalan itu. Kalau orang belum mencapai gila itu belum betul-betul berjalan itu. Masih banyak nonton. Nggak mau jalan dia. Kalau jalan itu pasti gila, ya. Ini bagi yang paham pasti ketawa ini. Yalah, hanya yang pernah kesana aja yang tahu ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk yang lain. Saya kasihan, sayang sama yang lain. Jangan sampai seperti kita, ya. Tetap kita harus normal, ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Diulang-ulang lagi nih. Kalau panas kupingnya, tantan sikit lah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.